Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis asal daerah teman-teman di kolom komentar. Dukung perkembangan channel ini dengan memberikan like dan subscribe, agar kami dapat terus menghadirkan cerita-cerita menarik berikutnya. Kalender di dinding ruang tamu seolah menatap Mawar dengan tatapan mengejek. Sudah 5 lembar halaman kalender itu disobek, menandakan 5 bulan telah berlalu sejak Yusman, suaminya, berpamitan dengan koper besar dan wajah penuh beban. Mawar masih ingat betul pagi itu. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika Yusman memeluknya erat di depan pintu pagar. Aroma parfum maskulin yang biasa dipakai Yusman bercampur dengan bau embun pagi. Yusman berkata bahwa tugas dinas ke pedalaman Kalimantan ini adalah peluang besar bagi karirnya. Ia berjanji bahwa pengorbanan mereka berpisah jarak dan waktu akan terbayar lunas dengan promosi jabatan dan kenaikan gaji yang signifikan. Mawar, sebagai istri yang berbakti dan percaya penuh pada suaminya, hanya bisa mengangguk sambil menahan air mata agar tidak tumpah. Ia menyelipkan bekal makanan kesukaan Yusman ke dalam tas jinjingnya, sebuah tanda cinta sederhana untuk perjalanan jauh yang akan ditempuh suaminya. Selama 5 bulan ini, komunikasi mereka sangat terbatas. Yusman selalu beralasan bahwa sinyal di lokasi proyek tambang sangat buruk. Ia hanya bisa menelepon seminggu sekali, itu pun dengan durasi yang sangat singkat dan suara yang sering terputus-putus. Mawar harus puas hanya mendengar suara suaminya selama 5 menit setiap hari Minggu malam. Setiap kali Mawar bertanya tentang kabarnya, Yusman selalu menjawab dengan keluhan yang sama. Ia bilang ia makan seadanya, tidur di barak yang panas dan penuh nyamuk, serta bekerja banting tulang dari pagi hingga malam. Mendengar cerita itu, hati Mawar teriris. Ia merasa bersalah jika ia menikmati hidup enak di rumah sementara suaminya menderita demi masa depan mereka. Oleh karena itu, Mawar memutuskan untuk hidup sehemat mungkin. Ia mengurangi jatah belanja hariannya, jarang membeli baju baru, dan menabung sisa uang belanja bulanan yang dikirim Yusman. Ia ingin ketika Yusman pulang nanti, tabungan mereka sudah bertambah banyak sebagai kejutan manis. Malam itu, rasa sepi di rumah terasa lebih mencekik dari biasanya. Hujan turun rintik-rintik di luar, menambah suasana melankolis yang menyelimuti hati Mawar. Ia memutuskan untuk keluar rumah sejenak. Ia butuh suasana baru agar tidak terus-menerus melamun memikirkan nasib suaminya di hutan belantara. Mawar memilih sebuah restoran keluarga yang cukup nyaman di pusat kota, tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama Yusman saat awal pernikahan mereka. Ia memesan menu sederhana dan duduk di sudut ruangan, mengamati keluarga-keluarga lain yang sedang makan malam dengan penuh canda tawa. Pemandangan itu membuatnya semakin merindukan Yusman. Ia membayangkan seandainya Yusman ada di sini, tentu mereka sedang membicarakan rencana liburan atau sekadar membahas hal-hal konyol yang terjadi di tempat kerja. Namun, lamunan Mawar buyar ketika seorang pelayan meletakkan pesanan di mejanya. Saat Mawar sedang menyantap makanannya dengan perlahan, matanya menangkap sosok yang familiar berjalan masuk ke dalam restoran. Pria itu mengenakan kemeja rapi dan terlihat sedang menunggu pesanan dibawa pulang. Mawar menyipitkan matanya untuk memastikan penglihatannya. Itu adalah Edo, teman satu kantor Yusman. Mawar mengenal Edo karena Yusman pernah beberapa kali mengajak Edo mampir ke rumah untuk mengerjakan laporan lembur. Tanpa ragu, Mawar melambaikan tangan dan memanggil nama Edo. Pria itu menoleh, dan ekspresi wajahnya langsung berubah tegang saat melihat Mawar. Ada kegugupan yang jelas terpancar dari gerak-gerik tubuhnya. Edo berjalan menghampiri meja Mawar dengan langkah yang tampak berat, seolah kakinya diseret paksa. Mawar menyapa Edo dengan ramah dan bertanya tentang kabar kantor. Ia juga menanyakan apakah Edo tahu kapan proyek di Kalimantan akan selesai, karena ia sudah sangat merindukan Yusman. Mendengar pertanyaan itu, wajah Edo semakin pucat. Ia tampak gelisah. Matanya bergerak liar menghindari tatapan Mawar. Edo menjawab dengan gagap bahwa ia sudah tidak terlalu memantau proyek lapangan, karena ia dipindahkan ke divisi lain. Jawaban itu terdengar aneh di telinga Mawar, karena setahunya Yusman dan Edo adalah tim yang solid dan selalu berada di divisi yang sama. Namun, Mawar tidak ingin mendesak lebih jauh karena ia pikir mungkin ada masalah internal kantor yang tidak boleh diketahui orang luar. Mawar kemudian bercerita betapa kasihannya ia pada Yusman yang harus tidur di barak sempit dan makan mie instan setiap hari. Edo terdiam mendengar cerita Mawar. Ia menatap Mawar dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa iba, kasihan, dan juga kemarahan yang tertahan di sana. Tiba-tiba, Edo merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah pulpen. Ia menarik selembar tisu dari kotak yang ada di atas meja Mawar. Dengan tangan gemetar, Edo menuliskan sesuatu di atas tisu tersebut.
Mawar mengamati tindakan Edo dengan bingung. Setelah selesai menulis, Edo melipat tisu itu dan meletakkannya di telapak tangan Mawar. Ia menggenggam tangan Mawar sesaat. Sebuah gestur yang tidak biasa dan terasa mendesak. Edo mendekatkan wajahnya dan berbisik dengan suara yang sangat pelan namun tegas. Ia berkata agar Mawar datang ke alamat yang ia tulis di tisu itu jika Mawar ingin tahu segalanya. Edo juga meminta maaf karena baru memberitahu hal ini sekarang. Setelah mengucapkan kalimat misterius itu, Edo langsung berbalik dan berjalan cepat meninggalkan restoran tanpa menoleh lagi. Bahkan ia melupakan pesanan makanannya yang baru saja siap di meja kasir. Mawar terpaku di kursinya. Jantungnya berdegup kencang. Firasat buruk mulai merayap naik ke punggungnya. Ia membuka lipatan tisu itu perlahan. Di sana tertulis sebuah alamat lengkap dengan nama jalan dan nomor rumah. Tulisan Edo terlihat terburu-buru namun masih bisa dibaca dengan jelas. Mawar segera mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi peta. Ia mengetikkan alamat tersebut dengan jari yang mulai terasa dingin. Hasil pencarian muncul di layar ponselnya, dan seketika itu juga napas Mawar tercekat. Alamat itu bukanlah lokasi kantor cabang perusahaan atau gudang logistik. Itu adalah alamat sebuah kawasan perumahan elit baru yang terletak di kota sebelah. Jaraknya hanya sekitar 2 jam perjalanan darat dari tempat Mawar duduk sekarang. Keterangan di peta menunjukkan bahwa itu adalah kawasan hunian mewah dengan harga selangit. Otak Mawar berusaha mencerna informasi ini. Mengapa Edo memberinya alamat perumahan mewah? Apa hubungannya dengan Yusman yang katanya sedang menderita di tengah hutan Kalimantan? Berbagai spekulasi liar mulai bermunculan di kepala Mawar. Namun ia segera menepisnya. Ia tidak mau berburuk sangka pada suaminya yang sedang berjuang mencari nafkah. Namun, kata-kata Edo terus terngiang di telinganya. Edo bilang ia akan tahu segalanya jika datang ke sana. Rasa penasaran dan ketakutan kini berperang hebat di dalam batin Mawar. Ia tidak bisa lagi menghabiskan makanannya. Mawar memanggil pelayan, membayar tagihan dengan tergesa-gesa, dan berlari menuju mobilnya. Ia harus membuktikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Malam ini juga, Mawar memacu mobil city car miliknya membelah jalanan malam yang basah. Hujan sudah berhenti, menyisakan aspal yang berkilauan memantulkan cahaya lampu jalan. Sepanjang perjalanan, pikiran Mawar tidak bisa tenang. Ia mencoba mengingat-ingat kembali percakapan teleponnya dengan Yusman selama 5 bulan terakhir. Apakah ada yang janggal? Apakah ada nada suara yang mencurigakan? Yusman memang selalu terdengar lelah. Tapi apakah itu lelah karena bekerja atau lelah karena berbohong? Mawar menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berusaha mengusir pikiran negatif itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin Edo hanya salah paham, atau mungkin alamat itu adalah tempat tinggal kerabat Yusman yang sedang sakit dan butuh bantuan. Mawar terus mencari alasan logis untuk menenangkan hatinya yang bergemuruh. 2 jam berlalu tanpa terasa. Mawar kini memasuki gerbang perbatasan kota sebelah. Sesuai arahan peta digital, ia mengarahkan mobilnya menuju kawasan selatan kota yang terkenal sebagai daerah hunian para pejabat dan pengusaha kaya. Jalanan di sini jauh lebih lebar dan mulus dibandingkan jalanan di dekat rumah kontrakannya. Lampu-lampu taman menghiasi trotoar, memberikan kesan mewah dan eksklusif. Mawar memperlambat laju mobilnya ketika ia mendekati gerbang utama sebuah perumahan bernama Grand Royal Residence. Gerbangnya tinggi menjulang dengan pos keamanan yang dijaga ketat oleh beberapa satpam berseragam lengkap. Mawar sempat ragu apakah ia bisa masuk, namun nasib baik berpihak padanya. Sebuah truk pengantar furnitur sedang masuk, dan palang pintu terbuka cukup lama. Mawar dengan sigap menyelipkan mobilnya di belakang truk tersebut, seolah-olah ia adalah bagian dari iring-iringan atau tamu yang sudah ditunggu. Satpam yang sedang sibuk memeriksa surat jalan truk itu tidak terlalu memperhatikan mobil kecil Mawar yang melintas masuk. Setelah berhasil melewati pos keamanan, Mawar kembali melihat tisu pemberian Edo. Blok C nomor 12. Ia menyusuri jalanan kompleks yang lebar dan sunyi. Rumah-rumah di sini tidak memiliki pagar tinggi yang menutupi pandangan. Semuanya berkonsep Toho modern dengan halaman rumput yang rapi dan garasi terbuka yang memamerkan mobil-mobil mahal. Mawar merasa sangat kecil dan asing di tempat ini. Mobil sederhananya terlihat kontras dengan deretan mobil mewah yang terparkir di setiap halaman rumah. Jantung Mawar berdetak semakin kencang saat ia melihat plang nama jalan yang ia cari. Ia membelokkan setir ke kanan, masuk ke blok C. Ia melajukan mobilnya pelan-pelan sambil menghitung nomor rumah. 10, 11, dan akhirnya 12. Mawar menginjak rem mendadak. Matanya terbelalak menatap pemandangan di depannya. Di carport rumah nomor 12 itu,
terparkir sebuah mobil SUV berwarna hitam mengkilap. Mawar mengenal mobil itu. Sangat mengenalnya. Itu adalah mobil kesayangan Yusman yang katanya sudah dijual 5 bulan lalu. Yusman bilang uang hasil penjualan mobil itu digunakan sebagai modal awal untuk investasi di lokasi proyek dan biaya hidup selama di sana sebelum gaji cair. Yusman bahkan sempat menangis saat berpamitan dengan mobil itu, mengatakan betapa sedihnya ia harus melepaskan hasil kerja kerasnya. Tapi sekarang, mobil itu ada di sini, terparkir rapi dan terlihat baru saja dicuci. Plat nomornya masih sama. Stiker klub bola kesukaan Yusman di kaca belakang pun masih ada. Tubuh Mawar mulai gemetar hebat. Ia mematikan mesin mobil dan mematikan lampu utama, membiarkan mobilnya bersembunyi di balik bayang-bayang pohon besar di seberang jalan. Mawar duduk diam di dalam mobil yang gelap. Matanya tidak lepas menatap pintu utama rumah mewah itu. Rumah itu memiliki jendela-jendela kaca yang besar, sehingga Mawar bisa melihat sedikit aktivitas di dalamnya melalui celah tirai yang tidak tertutup rapat. Cahaya lampu kristal yang hangat memancar dari ruang tamu. Mawar merasa seperti sedang menonton sebuah pertunjukan teater yang mengerikan. Tak lama kemudian, pintu depan rumah itu terbuka. Seorang pria melangkah keluar menuju teras. Pria itu mengenakan kaos polo berwarna cerah dan celana pendek santai. Ia memegang segelas minuman di tangan kanannya dan tertawa lepas. Itu Yusman, suami Mawar. Dia tidak terlihat kurus atau hitam terbakar matahari seperti yang sering ia keluhkan di telepon. Kulitnya bersih, tubuhnya berisi, dan wajahnya terlihat sangat bahagia. Tidak ada tanda-tanda penderitaan sedikit pun pada dirinya. Kebohongan tentang barak sempit dan mie instan hancur seketika di depan mata Mawar. Rasa sakit menghantam dada Mawar seperti palu godam ketika seorang wanita muda keluar menyusul Yusman. Wanita itu, yang kemudian Mawar ketahui bernama Mita, terlihat sangat cantik dan terawat. Ia mengenakan gaun tidur sutra yang elegan, rambutnya tergerai indah, dan wajahnya dipoles make up tipis yang natural. Mita melingkarkan lengannya di pinggang Yusman dengan mesra, lalu menyandarkan kepalanya di bahu pria itu. Yang lebih mengejutkan lagi, seorang balita laki-laki berlari keluar dari dalam rumah dan memeluk kaki Yusman. Yusman menunduk, mengangkat anak itu tinggi-tinggi, dan mencium pipinya dengan penuh kasih sayang. Pemandangan keluarga bahagia itu begitu sempurna, begitu indah, dan begitu menyakitkan bagi Mawar yang menontonnya dari kejauhan. Ternyata selama ini Yusman tidak sedang bekerja keras demi masa depan mereka. Ia sedang menikmati hidup mewah bersama istri dan anak simpanannya. Uang belanja yang dikirim Yusman dengan jumlah pas-pasan itu ternyata adalah sisa-sisa remah dari kemewahan yang ia berikan pada wanita lain. Mawar merasa mual. Air mata mulai mengalir deras di pipinya tanpa bisa dibendung. Ia ingin sekali turun dari mobil, berlari ke sana, dan menampar wajah Yusman sekeras-kerasnya. Ia ingin menjerit dan memaki wanita yang telah merebut suaminya. Namun, kaki Mawar terasa lumpuh. Ia hanya bisa menangis dalam diam, meremah setir mobil hingga buku-buku jarinya memutih. Saat Mawar berusaha mengumpulkan sisa-sisa tenaganya untuk bertindak, ia melihat Yusman dan Mita duduk di kursi teras. Jarak mereka cukup dekat dengan pagar yang rendah, dan suasana malam yang sunyi membuat suara mereka bisa terdengar samar-samar jika Mawar membuka kaca jendela mobilnya sedikit. Mawar menurunkan kaca jendela dengan hati-hati. Ia menajamkan pendengarannya, mencoba menangkap percakapan mereka di antara suara jangkrik malam. Suara Mita terdengar manja dan menuntut. Wanita itu bertanya kapan Yusman akan merealisasikan janjinya untuk membeli rumah yang mereka tempati ini secara lunas, karena pemilik aslinya sudah mulai menagih pelunasan. Mita bilang ia malu jika harus terus menyewa sementara teman-teman sosialitanya mengira rumah itu milik pribadi. Mawar menahan napas menunggu jawaban Yusman. Suara Yusman terdengar tenang dan penuh percaya diri. Ia membelai rambut Mita dan berkata agar Mita bersabar sedikit lagi. Yusman menjelaskan rencananya dengan sangat gamblang, seolah itu adalah rencana bisnis biasa. Ia berkata bahwa 2 bulan lagi, sertifikat rumah warisan peninggalan orang tua Mawar akan berhasil ia balik nama menjadi atas namanya. Yusman sedang mengurus prosesnya secara diam-diam melalui kenalannya di notaris. Setelah sertifikat itu beralih nama, ia akan menggadaikannya ke bank atau menjualnya untuk mendapatkan uang tunai dalam jumlah besar. Mendengar itu, darah Mawar mendidih hingga ke ubun-ubun. Rumah warisan orang tuanya adalah satu-satunya peninggalan berharga yang ia miliki. Rumah tempat ia tumbuh besar. Rumah yang penuh kenangan bersama almarhum ayah dan ibunya. Yusman tahu betapa berartinya rumah itu bagi Mawar. Dulu Yusman berjanji akan merawat rumah itu bersama-sama. Tapi sekarang ia berencana merampasnya demi membiayai gaya hidup wanita simpanannya.
Belum cukup sampai di situ, Yusman melanjutkan kalimatnya yang lebih kejam. Ia berkata setelah uang cair dan rumah mewah ini terbeli, ia akan segera menceraikan Mawar. Ia akan membuang Mawar yang sudah tidak punya apa-apa lagi. Mita tertawa renyah mendengar rencana itu, memuji Yusman sebagai pria yang pintar. Dunia Mawar runtuh malam itu. Bukan hanya pengkhianatan cinta yang ia dapatkan, tapi juga rencana jahat untuk memiskinkannya secara total. Yusman bukan hanya selingkuh. Ia adalah seorang kriminal yang berniat merampok istrinya sendiri. Rasa sedih yang tadi mendominasi hati Mawar perlahan berubah menjadi rasa benci yang dingin dan tajam. Air matanya berhenti mengalir. Ia menghapus sisa air mata di pipinya dengan kasar. Tatapan matanya yang tadi sendu kini berubah menjadi nyalang penuh dendam. Mawar menyadari bahwa melabrak mereka sekarang adalah tindakan bodoh. Jika ia turun dan mengamuk, Yusman akan tahu bahwa kedoknya terbongkar. Yusman pasti akan mencari cara lain untuk mengamankan diri atau mempercepat proses balik nama sertifikat itu sebelum Mawar bisa mencegahnya. Mawar sadar ia kalah jumlah dan persiapan. Ia sendirian, sementara Yusman memiliki rencana matang dan dukungan dari wanita licik itu. Mawar menutup kembali kaca jendela mobilnya perlahan. Ia menyalakan mesin mobil, memastikan tidak membuat suara gaduh yang bisa menarik perhatian. Ia menatap rumah mewah itu sekali lagi, merekam setiap detail kebahagiaan palsu Yusman dan Mita ke dalam memori otaknya sebagai bahan bakar dendamnya. Mawar bersumpah dalam hati, ia tidak akan membiarkan Yusman mengambil 1 senti pun haknya. Ia tidak akan menjadi korban yang menangis tak berdaya. Ia akan melawan. Ia akan bermain sandiwara, sama seperti yang dilakukan Yusman selama 5 bulan ini. Jika Yusman bisa berakting sebagai suami yang menderita, maka Mawar akan berakting sebagai istri bodoh yang penurut, sampai saat yang tepat tiba untuk menghancurkan mereka. Mawar memutar balik mobilnya dan meninggalkan kawasan elit itu dengan hati yang membeku, siap menyusun rencana pembalasan yang lebih kejam daripada pengkhianatan suaminya. Perjalanan pulang dari perumahan mewah itu terasa jauh lebih lama bagi Mawar dibandingkan saat ia berangkat. Jalanan yang sepi seolah menjadi saksi bisu perubahan drastis dalam jiwa seorang istri yang baru saja hancur hatinya. Mawar tidak lagi menangis. Air matanya sudah kering, digantikan oleh dinginnya tekad yang membeku di dasar hati. Ia menyadari bahwa kemarahan yang meledak-ledak tidak akan menghasilkan apa-apa selain kekalahan. Yusman adalah orang yang licik dan terencana, maka untuk mengalahkannya, Mawar harus menjadi lebih licik dan lebih terencana. Ia harus mundur 1 langkah untuk bisa melompat 10 langkah ke depan dan menerkam musuhnya di saat yang paling tidak terduga. Sesampainya di rumah kontrakannya yang sederhana, Mawar tidak langsung istirahat. Ia duduk di ruang tamu yang gelap, hanya ditemani cahaya layar ponselnya. Nama Edo terpampang di daftar panggilan keluar. Ia ragu sejenak, namun bayangan wajah Yusman yang tertawa bahagia bersama Mita kembali membakar semangatnya. Mawar menekan tombol panggil. Edo mengangkat telepon pada dering kedua, seolah ia memang sedang menunggu kabar dari Mawar. Suara Edo terdengar cemas di ujung sana. Mawar tidak basa-basi. Dengan suara datar tanpa emosi, ia mengatakan bahwa ia sudah pergi ke alamat itu dan melihat semuanya. Ada jeda panjang di sambungan telepon itu. Hening yang mencekam. Kemudian terdengar helaan napas berat dari Edo. Pria itu meminta maaf sekali lagi. Mawar memotong permintaan maaf itu. Ia tidak butuh rasa kasihan. Ia butuh sekutu. Mawar meminta Edo untuk bertemu besok pagi di sebuah kedai kopi kecil yang jauh dari area kantor mereka. Ia butuh penjelasan lengkap dan strategi. Edo menyetujui permintaan itu tanpa banyak tanya. Malam itu, Mawar tidak tidur sedetik pun. Ia menghabiskan malam dengan mengumpulkan semua dokumen penting yang ada di rumah. Sertifikat rumah warisan, buku tabungan, polis asuransi, dan surat-surat berharga lainnya. Ia menyembunyikan semuanya di dalam kotak rahasia di bawah lantai lemari pakaiannya, tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Yusman. Keesokan paginya, pertemuan dengan Edo membuka mata Mawar lebih lebar lagi. Di sudut kedai kopi yang remang-remang, Edo membongkar semua kebusukan Yusman. Ternyata, bukan hanya Mawar yang dikhianati. Edo bercerita bahwa Yusman telah memfitnahnya di kantor. Yusman menuduh Edo melakukan kesalahan fatal dalam sebuah proyek besar, sehingga posisi manajer yang seharusnya menjadi hak Edo jatuh ke tangan Yusman. Demi ambisi dan uang, Yusman rela menginjak kepala temannya sendiri. Lebih parah lagi, Edo mengungkapkan bahwa gaya hidup mewah Yusman dan Mita dibiayai dari hasil markup laporan keuangan proyek di Kalimantan. Yusman memanipulasi data pengeluaran operasional dan menyalurkan selisih dananya ke rekening pribadi yang disamarkan.
Edo sudah mengumpulkan bukti-bukti digitalnya diam-diam. Namun ia belum berani melapor karena posisinya yang lemah di kantor. Mendengar itu, Mawar menyadari bahwa ia memegang kartu truf yang sangat kuat. Jika bukti perselingkuhan digabung dengan bukti korupsi, Yusman akan tamat. Mereka berdua mulai menyusun rencana. Edo akan fokus mengumpulkan bukti forensik digital mengenai aliran dana perusahaan yang masuk rekening Yusman dan Mita. Sementara itu, tugas Mawar adalah bermain peran. Ia harus memancing Yusman untuk melakukan kesalahan fatal yang bisa menyeretnya ke ranah hukum pidana sekaligus perdata. Mawar harus membuat Yusman merasa aman, merasa bahwa rencananya berjalan mulus, sehingga ia lengah dan gegabah. Edo mengingatkan Mawar untuk segera mengamankan aset pribadinya. Sepulang dari pertemuan itu, Mawar langsung pergi ke bank. Ia menarik sebagian besar tabungan pribadinya dan memindahkannya ke rekening baru di bank lain yang tidak diketahui Yusman. Ia juga mendatangi notaris kenalan ayahnya untuk berkonsultasi mengenai cara melindungi sertifikat rumah warisan dari upaya balik nama sepihak. Langkah demi langkah ia ambil dengan hati-hati, seperti seorang pemain catur yang sedang mengatur bidak-bidaknya sebelum serangan mematikan. 3 hari kemudian, ponsel Mawar berdering. Nama, "Suamiku sayang," muncul di layar. Mawar menarik napas panjang, mengatur detak jantungnya, dan memasang senyum palsu meski tidak ada yang melihatnya. Ia mengangkat telepon itu dengan nada suara yang dibuat seceria mungkin. Di ujung sana, suara Yusman terdengar penuh gangguan statis yang dibuat-buat. Yusman berkata bahwa ia harus memanjat pohon tinggi hanya untuk mendapatkan 1 bar sinyal. Ia mengeluh betapa beratnya medan di sana dan betapa ia merindukan masakan rumah. Mawar mendengarkan semua bualan itu dengan sabar. Ia menanggapi dengan kata-kata manis yang memuakan bagi dirinya sendiri. Ia berkata betapa ia sangat mengkhawatirkan kesehatan Yusman dan berdoa setiap malam untuk keselamatannya. Yusman kemudian masuk ke inti pembicaraan. Ia mengatakan bahwa minggu depan ia mendapat izin cuti 3 hari untuk pulang ke kota. Alasannya adalah untuk mengurus perpanjangan dokumen kerja dan mengambil beberapa berkas penting yang tertinggal. Mawar tahu persis apa arti berkas penting itu. Yusman pulang untuk mengambil sertifikat rumah warisan. Jantung Mawar berdesir. Bukan karena takut, tapi karena antusiasme pemburu yang melihat mangsanya mendekat ke perangkap. Dengan suara manja yang dibuat-buat, Mawar mengatakan bahwa ia sangat bahagia mendengar kabar itu. Ia berjanji akan memasakkan rendang kesukaan Yusman dan memberikannya pijatan terbaik untuk melepas lelah. Mawar bahkan menawarkan diri untuk menjemput Yusman di bandara, namun Yusman menolak dengan cepat. Alasannya, ia akan diantar mobil perusahaan sampai depan rumah. Mawar tahu alasan sebenarnya adalah karena Yusman tidak datang dari bandara, melainkan dari rumah Mita di kota sebelah. Yusman tidak ingin Mawar melihatnya turun dari mobil travel atau taksi online dari arah yang salah. Mawar pura-pura kecewa namun menurut saja. Saat sambungan telepon terputus, senyum manis di wajah Mawar lenyap seketika, berganti dengan tatapan dingin yang menusuk. Undangan telah disebar, dan tamu kehormatan akan segera tiba untuk menyambut kehancurannya sendiri. Hari kepulangan Yusman akhirnya tiba. Mawar bangun lebih pagi dari biasanya. Ia membersihkan rumah dengan teliti, memastikan setiap sudut terlihat rapi dan nyaman. Ia pergi ke pasar, membeli daging sapi terbaik dan bumbu-bumbu segar untuk memasak rendang. Aroma rempah-rempah segera memenuhi seluruh penjuru rumah, menciptakan suasana hangat yang sangat kontras dengan dinginnya hati sang tuan rumah. Mawar berdandan dengan sederhana namun cantik. Ia mengenakan daster batik yang dulu dibelikan Yusman saat bulan madu, memoleskan sedikit bedak dan lipstik warna peach agar wajahnya tidak terlihat pucat. Ia ingin terlihat sebagai istri rumahan yang setia dan tidak tahu apa-apa tentang dunia luar yang kejam. Di depan cermin, Mawar berlatih ekspresi wajah. Ia mencoba tersenyum, tertawa, dan menatap dengan pandangan memuja. Ia harus menjadi aktris terbaik hari ini demi menuntaskan dendamnya. Menjelang sore, sebuah taksi berhenti di depan pagar rumah. Mawar mengintip dari balik tirai jendela. Pintu taksi terbuka, dan keluarlah sosok Yusman. Penampilannya sungguh meyakinkan. Ia mengenakan celana kargo yang kusam, kemeja flanel yang terlihat lusuh, dan sepatu boots yang penuh dengan lumpur kering. Rambutnya sengaja dibiarkan agak berantakan, dan wajahnya terlihat berminyak seolah belum mandi berhari-hari. Mawar hampir bertepuk tangan melihat totalitas akting suaminya. Jika ia tidak tahu kebenarannya, ia pasti akan langsung percaya bahwa suaminya baru saja keluar dari hutan belantara. Mawar berlari kecil membuka pintu depan, menyambut Yusman dengan pelukan erat. Yusman membalas pelukan itu,
Namun tubuhnya terasa kaku. Mawar bisa mencium bau yang aneh. Di balik bau keringat dan tanah yang menyengat, samar-samar tercium aroma sabun mandi mewah dan parfum mahal yang mencoba ditutupi. Aroma yang sama dengan aroma wanita di rumah mewah itu. Yusman melepaskan pelukan dan berpura-pura batuk. Mengeluh badannya pegal linu karena perjalanan jauh menempuh jalanan rusak. Mawar dengan sigap mengambil tas ransel besar yang dibawa Yusman. Tas itu terasa ringan. Terlalu ringan untuk seseorang yang katanya membawa baju kotor selama 5 bulan. Mawar membimbing Yusman masuk ke dalam rumah, mendudukannya di sofa empuk, dan segera menyuguhkan segelas teh manis hangat. Yusman meminumnya dengan rakus. Matanya menyapu sekeliling ruangan seolah sedang memeriksa sesuatu. Tatapannya berhenti pada lemari hias tempat Mawar biasa menyimpan dokumen-dokumen penting. Ada kilatan ketamakan yang terpancar jelas di matanya meski hanya sedetik. Yusman mulai bercerita tentang betapa mengerikannya kondisi di Site Tambang, tentang nyamuk malaria, tentang babi hutan yang masuk ke kemah, dan tentang bosnya yang galak. Mawar mendengarkan dengan tatapan penuh simpati. Sesekali memijat bahu Yusman sambil melontarkan komentar kasihan. Setelah makan malam yang dilalui dengan obrolan basa-basi yang kaku, Yusman mulai melancarkan aksinya. Ia meletakkan sendok dan garpu, lalu menatap Mawar dengan wajah serius yang dibuat-buat. Ia memegang tangan Mawar di atas meja makan. Dengan nada suara yang rendah dan meyakinkan, Yusman berkata bahwa ia memikirkan masa depan mereka. Ia bilang kondisi kerja di tambang sangat berbahaya, dan ia takut jika terjadi sesuatu padanya, Mawar akan terlantar. Oleh karena itu, ia ingin Mawar menandatangani beberapa dokumen asuransi dan investasi. Ia berdalih bahwa perusahaan menawarkan program investasi emas dengan keuntungan tinggi khusus karyawan, tapi membutuhkan agunan sertifikat rumah sebagai formalitas administrasi sementara. Ia bersumpah bahwa sertifikat itu aman dan tidak akan hilang, hanya dititipkan di brankas perusahaan sebagai jaminan loyalitas karyawan. Mawar mendengarkan dongeng itu sambil menahan rasa mual yang luar biasa. Betapa rendahnya Yusman menilai kecerdasannya. Investasi emas dengan jaminan sertifikat rumah? Itu adalah modus penipuan paling klise yang pernah ia dengar. Namun, Mawar tidak membantah. Ia justru memasang wajah bingung yang polos. Ia bertanya dengan nada ragu apakah itu aman. Yusman langsung menyambar dengan agresif, meyakinkan Mawar bahwa ia tidak mungkin menjerumuskan istrinya sendiri. Ia mendesak Mawar untuk menandatanganinya malam ini juga agar besok pagi ia bisa langsung mengirimkannya via kurir kilat ke kantor pusat. Mawar berpura-pura setuju. Namun ia berkata bahwa ia lupa menaruh sertifikat itu di mana dan butuh waktu untuk mencarinya di gudang belakang. Ia meminta Yusman untuk mandi dulu agar pikiran lebih segar. Sementara ia mencari berkasnya. Yusman tampak kesal karena tertunda, tapi ia tidak punya pilihan selain menuruti kemauan Mawar agar tidak terlihat mencurigakan. Yusman masuk ke kamar mandi dengan membawa handuk. Ia meninggalkan tas ransel kotornya tergeletak di atas kasur di kamar tidur. Begitu terdengar suara gemericik air shower, Mawar bergerak cepat bagaikan kilat. Ia tidak pergi ke gudang. Ia langsung menuju tas ransel Yusman. Hatinya berdegup kencang. Takut Yusman tiba-tiba keluar. Tangan Mawar meraba-raba isi tas. Isinya hanya tumpukan baju kotor yang sepertinya sengaja dibeli di pasar loak untuk properti acting. Namun, di saku bagian dalam yang tersembunyi, jari Mawar menyentuh benda keras dan dingin. Sebuah ponsel pintar model terbaru. Ini bukan ponsel butut yang biasa dipakai Yusman untuk menelepon Mawar. Ini adalah ponsel kedua, ponsel rahasia. Mawar menekan tombol daya. Terkunci dengan pola. Mawar mencoba pola huruf Z. Pola standar Yusman dulu. Gagal. Ia mencoba tanggal lahir Yusman. Gagal. Kepanikan mulai melanda. Suara air di kamar mandi bisa berhenti kapan saja. Tiba-tiba Mawar teringat tanggal ulang tahun Mita yang pernah ia lihat sekilas di sosial media saat ia melakukan riset kecil-kecilan setelah kejadian di rumah mewah itu. Mawar memasukkan angka tanggal dan bulan lahir Mita. Klik. Ponsel terbuka. Wallpaper ponsel itu adalah foto Yusman dan Mita yang sedang berciuman di pantai Bali. Tertulis tanggal pengambilan fotonya 2 bulan lalu. Saat itu Yusman bilang ia sedang sakit malaria di hutan. Mawar menahan napas. Jarinya dengan cepat membuka aplikasi pesan instan. Pesan paling atas berasal dari kontak bernama My Soulmate. Mawar membukanya. Isinya membuat darah Mawar berhenti mengalir. Pesan dari Mita berbunyi, "Sayang, jangan lupa akting yang meyakinkannya. Pastikan perempuan bodoh itu tanda tangan surat kuasanya malam ini. Aku sudah booking tas Hermes yang kemarin kita lihat.
Salesnya minta pelunasan lusa. Uang dari gadai rumah warisan dia harus cair minggu ini. Love you, Mas. Di bawah pesan itu ada foto struk pembayaran uang muka tas seharga puluhan juta rupiah. Tangan Mawar gemetar hebat memegang ponsel itu. Bukan karena sedih, tapi karena amarah yang memuncak hingga ke ubun-ubun. Sebutan, perempuan bodoh, itu benar-benar menampar harga dirinya. Yusman bukan hanya ingin mencuri hartanya, tapi juga menertawakan kebodohannya bersama pelakor itu. Mawar sadar ia tidak punya banyak waktu. Ia segera mengeluarkan ponsel pribadinya, memotret layar percakapan itu, memotret foto-foto mesra mereka di galeri, dan memotret bukti-bukti transfer perbankan yang ada di aplikasi mobile banking di ponsel itu. Semua bukti digital itu ia kirimkan ke nomornya sendiri dan nomor Edo. Lalu ia menghapus jejak pengiriman di ponsel Yusman. Ia meletakkan kembali ponsel rahasia itu ke saku tas ransel dengan posisi yang sama persis. Mawar melangkah mundur menjauhi tas itu, mengatur napasnya yang memburu. Tepat saat itu, pintu kamar mandi terbuka. Yusman keluar dengan handuk melilit di pinggang. Wajahnya segar dan rambutnya basah. Mawar berbalik menghadap suaminya. Ia memaksakan sebuah senyuman di bibirnya. Sebuah senyuman yang terlihat manis namun menyembunyikan belati tajam di baliknya. Yusman bertanya apakah sertifikatnya sudah ketemu. Mawar mengangguk pelan dan berkata dengan lembut. Sudah, Mas. Semuanya akan selesai malam ini. Yusman tersenyum puas. Tidak menyadari bahwa kalimat itu memiliki arti ganda yang akan menjadi mimpi buruk baginya. Suasana di ruang makan malam itu terasa begitu hening dan mencekam. Seolah udara di sekeliling mereka telah memadat dan siap meledak kapan saja. Hanya suara detak jam dinding tua yang terdengar berirama, menemani setiap tarikan napas Mawar yang berusaha ia atur agar tetap tenang. Di hadapannya, Yusman duduk dengan gelisah. Pria itu sudah berpakaian rapi kembali setelah mandi, mengenakan kemeja bersih yang ia ambil dari tumpukan baju kotornya sendiri sebagai bagian dari sandiwaranya. Matanya terus-menerus melirik ke arah amplop coklat besar yang baru saja diletakkan Mawar di atas meja makan. Di dalam amplop itu, menurut pengakuan Mawar, terdapat sertifikat rumah warisan peninggalan orang tuanya serta dokumen-dokumen penting lainnya yang diminta oleh Yusman. Yusman berusaha menyembunyikan senyum kemenangannya. Namun kedutan di sudut bibirnya tidak bisa menipu mata jeli Mawar yang kini sudah terlatih membaca setiap gerak-gerik pengkhianatan suaminya. Mawar duduk di seberang meja, menyodorkan secangkir kopi hitam panas yang baru saja ia seduh. Uap kopi mengepul di udara, membawa aroma pahit yang sejalan dengan rasa getir di hati Mawar. Mawar membuka amplop coklat itu dengan gerakan perlahan, sangat pelan hingga membuat Yusman semakin tidak sabar. Ia mengeluarkan tumpukan kertas yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Di tumpukan paling atas adalah surat kuasa yang telah disiapkan oleh Yusman. Surat yang memberikan wewenang penuh kepada Yusman untuk menjaminkan atau menjual aset rumah tersebut. Yusman menyodorkan pulpen bertinta emas miliknya, sebuah pulpen mahal yang selalu ia banggakan sebagai simbol kesuksesan. Padahal Mawar tahu pulpen itu dibeli dari uang tabungan bersama yang diam-diam ia curi. Yusman mendesak Mawar untuk segera menandatangani bagian bawah surat kuasa tersebut di atas materai yang sudah tertempel rapi. Ia beralasan bahwa kurir dari kantor pusat akan datang subuh-subuh sekali untuk mengambil berkas ini. Jadi semuanya harus selesai malam ini juga. Kata-kata manis terus keluar dari mulut Yusman, tentang investasi masa depan, tentang kebahagiaan hari tua mereka, dan tentang betapa ia ingin membahagiakan Mawar sepulang dari tugas berat di pedalaman. Mawar mengambil pulpen itu, namun ia tidak langsung menggoreskan tanda tangannya. Ia menatap Yusman lekat-lekat. Tatapan yang menyiratkan keraguan seorang istri yang polos namun protektif. Mawar berkata dengan suara lembut bahwa ia bersedia melakukan apa saja demi suaminya. Namun ia memiliki satu syarat kecil. Ia mengatakan bahwa ia merasa tidak tenang jika hanya ia yang berkorban aset. Sebagai tanda keseriusan dan transparansi dalam rumah tangga, Mawar meminta Yusman juga menandatangani beberapa dokumen administrasi perbankan yang ia siapkan. Mawar beralasan bahwa dokumen ini diperlukan untuk membuka rekening tabungan bersama yang baru, di mana nantinya keuntungan dari investasi emas itu akan ditransfer. Ia ingin memastikan bahwa uang hasil jerih payah aset warisan ayahnya aman dan bisa diakses oleh mereka berdua, bukan hanya oleh Yusman. Alasan ini terdengar sangat masuk akal dan lugu, seolah Mawar hanya seorang ibu rumah tangga yang ingin belajar menabung dengan benar. Yusman tampak sedikit terganggu dengan permintaan mendadak ini. Ia mengerutkan keningnya, merasa bahwa Mawar mulai rewel dan mempersulit keadaan. Namun, melihat pulpen yang sudah berada di tangan Mawar dan tinggal satu goresan lagi untuk mendapatkan kuasa atas rumah bernilai miliaran rupiah, Yusman akhirnya mengalah.
Ia berpikir bahwa menandatangani formulir pembukaan rekening bank bukanlah masalah besar. Toh, nanti ia bisa mengurus pemindah bukuan uangnya kapan saja karena ia merasa lebih pintar dari istrinya. Dengan nada meremehkan, Yusman meminta Mawar menyodorkan dokumen yang dimaksud. Mawar tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah map biru dari bawah tumpukan kertas. Di dalamnya terdapat 3 lembar kertas dengan kop surat yang tampak resmi namun isinya sangat padat dengan tulisan kecil-kecil. Disinilah letak kecerdasan strategi Mawar dan Edo bermain. Dokumen yang disodorkan Mawar bukanlah formulir pembukaan rekening biasa. Lembar pertama memang terlihat seperti formulir data diri nasabah standar untuk mengelabui pandangan sekilas. Namun, lembar kedua dan ketiga adalah jebakan mematikan. Lembar kedua adalah surat pengakuan utang piutang dengan nominal fantastis kepada sebuah perusahaan pembiayaan, yang sebenarnya adalah perusahaan cangkang legal yang didirikan oleh kenalan Edo. Dalam surat itu tertulis bahwa Yusman mengakui memiliki utang miliaran rupiah dan bersedia aset pribadinya disita jika gagal bayar dalam tempo 1 bulan. Lembar ketiga lebih fatal lagi, yaitu surat pengunduran diri sukarela dari perusahaan tempat Yusman bekerja, lengkap dengan pernyataan pelepasan hak pesangon dan pengakuan atas segala risiko audit keuangan. Dokumen ini didesain sedemikian rupa dengan format yang membingungkan bagi orang awam yang tidak teliti, namun mengikat secara hukum. Yusman, yang pikirannya sudah dipenuhi bayangan uang hasil penjualan rumah dan tas mewah pesanan Mita, melakukan kesalahan fatal yang sudah diprediksi Mawar. Ia tidak membaca dokumen itu. Ia terlalu sombong dan terlalu yakin bahwa Mawar, istrinya yang bodoh dan penurut, tidak mungkin memiliki kapasitas otak untuk menipunya. Yusman hanya membaca judul besar di halaman pertama, lalu langsung membalik ke halaman terakhir tempat kolom tanda tangan berada. Dengan gerakan cepat dan tanpa beban, Yusman membubuhkan tanda tangannya di atas materai pada lembar pengakuan utang dan lembar pengunduran diri itu. Ia bahkan tersenyum bangga setelah selesai, merasa telah berhasil menenangkan hati istrinya dengan hal sepele. Ia mengembalikan map biru itu kepada Mawar dan kembali menunjuk surat kuasa jual rumah. Sekarang giliran Mawar. Jantungnya berdegup kencang bukan karena takut, tapi karena adrenalin kemenangan. Ia menunduk, menyembunyikan matanya yang berkilat dingin. Tangan kanannya bergerak seolah hendak menandatangani surat kuasa itu. Namun, di saat yang bersamaan, tangan kirinya dengan sengaja menyenggol cangkir kopi panas di atas meja. Kopi hitam itu tumpah, menggenangi sebagian meja namun untungnya tidak mengenai dokumen penting yang dipegang Yusman, melainkan membasahi surat kuasa yang ada di hadapan Mawar. Yusman memeki kaget dan refleks melompat berdiri untuk menghindari cipratan air panas. Mawar berteriak panik, meminta maaf berulang kali sambil sibuk mengambil tisu untuk membersihkan kekacauan itu. Dalam kekalutan dan kepanikan sesaat yang diciptakan itu, Mawar melakukan aksi utamanya. Dengan kecepatan tangan bak pesulap, ia menukar surat kuasa yang basah dan rusak itu dengan salinan surat kuasa lain yang sudah ia siapkan di laci meja di bawah taplak. Surat kuasa pengganti itu sekilas terlihat sama persis. Formatnya sama, jenis hurufnya sama. Yusman yang sedang sibuk membersihkan celananya tidak memperhatikan detail itu. Mawar kemudian berpura-pura mengeringkan kertas itu dan berkata untunglah bagian tanda tangan masih bisa dipakai meski agak keriting karena air. Ia segera membubuhkan tanda tangannya di sana dengan cepat. Yusman menghela napas lega melihat tanda tangan Mawar akhirnya tertera di atas kertas. Ia tidak tahu bahwa dokumen yang baru saja ditandatangani Mawar adalah dokumen palsu yang cacat hukum karena nomor sertifikat yang tertera di dalamnya telah diubah 1 digit oleh Mawar, membuatnya tidak valid untuk proses balik nama di badan pertanahan manapun. Selain itu, sertifikat asli yang ada di dalam amplop juga sudah ditukar Mawar dengan sertifikat palsu hasil scan warna kualitas tinggi yang ia cetak kemarin. Malam itu berakhir dengan kemenangan telak bagi Mawar. Yusman menyimpan amplop berisi sertifikat palsu dan surat kuasa cacat itu ke dalam tasnya dengan perasaan gembira yang meluap-luap. Ia merasa telah memenangkan lotre kehidupan. Ia memeluk Mawar sebentar sebagai formalitas, lalu pamit tidur di kamar tamu dengan alasan tidak ingin mengganggu tidur Mawar karena ia harus bangun sangat pagi besok. Mawar membiarkannya pergi. Begitu pintu kamar tamu tertutup, Mawar membereskan meja makan. Ia mengambil map biru berisi surat pengakuan utang dan surat pengunduran diri yang sudah ditandatangani Yusman. Ia menatap tanda tangan suaminya dengan kepuasan yang tak terlukiskan. Tinta emas dari pulpen mahal Yusman kini menjadi tinta kematian bagi masa depannya sendiri. Mawar menyimpan dokumen mematikan itu di tempat paling aman. Besok pagi, Yusman akan pergi meninggalkan rumah ini dengan membawa harapan kosong, sementara Mawar memegang kendali penuh atas kehancuran suaminya yang tinggal menunggu waktu.
Sinar matahari pagi belum sepenuhnya menerangi langit ketika Yusman meninggalkan rumah Mawar dengan tergesa-gesa. Ia menolak sarapan yang ditawarkan Mawar, beralasan bahwa jemputan kantor sudah menunggu di ujung jalan. Mawar melepas kepergian suaminya di depan pagar dengan lambaian tangan dan senyum yang sulit diartikan. Begitu taksi yang ditumpangi Yusman menghilang di tikungan, Mawar langsung masuk ke dalam rumah, mengunci pintu rapat-rapat, dan menghubungi Edo. Ia memberi kabar singkat bahwa ikan sudah memakan umpan, kail sudah tertancap kuat, dan sekarang saatnya menarik jaring. Edo di ujung sana merespons dengan sigap. Pagi ini juga, Edo akan menyerahkan surat pengunduran diri Yusman ke bagian HRD perusahaan dengan dalih dititipkan oleh Yusman karena kondisi mendesak, sekaligus mengirimkan bukti-bukti penggelapan dana ke bagian audit internal. Roda kehancuran mulai berputar. Sementara itu, Yusman duduk di dalam taksi dengan perasaan euforia. Ia membelai tas kerjanya seolah itu adalah peti harta karun. Sepanjang perjalanan menuju kota sebelah tempat Mita tinggal, ia sudah membayangkan hidup barunya. Ia akan berhenti kerja dari proyek tambang yang melelahkan itu setelah uang penjualan rumah cair. Ia akan membuka bisnis properti bersama Mita, membeli mobil sport, dan keliling dunia. Sesampainya di rumah mewah sewaan itu, Mita menyambutnya dengan histeris kegirangan. Yusman memamerkan amplop coklat itu seperti piala. Mita langsung menyambar amplop itu, mencium kertas sertifikat yang palsu, dan surat kuasa itu berkali-kali. Mereka berpelukan dan menari-nari di ruang tamu, merayakan kemenangan atas kebodohan Mawar. Mita tidak sabar menunggu proses bank yang mungkin memakan waktu beberapa hari. Ia merengek manja, meminta agar mereka merayakannya hari ini juga dengan berbelanja barang-barang branded yang sudah lama ia impikan. Yusman, yang sedang mabuk kepayang oleh rasa sukses semu, menyanggupi permintaan itu tanpa berpikir panjang. Ia berkata pada Mita untuk tidak khawatir soal uang. Meskipun uang tunai dari rumah belum cair, ia masih memiliki limit kartu kredit platinum yang cukup besar. Ia berpikir nanti tagihan kartu kredit itu bisa dilunasi sekaligus begitu uang rumah cair minggu depan. Dengan penuh percaya diri, pasangan terlarang itu berangkat menuju pusat perbelanjaan paling elit di kota. Mereka berjalan bergandengan tangan masuk ke dalam mal dengan dagu terangkat tinggi, menikmati tatapan orang-orang yang mengagumi penampilan glamor mereka. Mita, yang mengenakan gaun desainer dan kacamata hitam besar, berjalan bak seorang ratu yang sedang menginspeksi kerajaannya. Tujuan utama mereka adalah butik tas mewah asal Prancis yang terkenal dengan harganya yang selangit dan antrean tunggunya yang panjang. Mita masuk ke dalam butik itu dengan angkuh. Ia tidak membalas sapaan ramah dari pramuniaga yang membukakan pintu. Dengan nada memerintah, Mita meminta pelayan toko untuk mengambilkan tas seri terbatas yang sudah ia pesan sebelumnya lewat pesan singkat. Tas itu seharga sebuah mobil keluarga baru. Pramuniaga dengan sarung tangan putih membawakan tas tersebut dengan hati-hati. Mita mematut diri di depan cermin, berpose ke kiri dan ke kanan, lalu mengangguk puas. Ia juga menunjuk beberapa aksesoris lain, dompet kulit, syal sutra, dan gantungan kunci berlapis emas. Total belanjaan mereka mencapai angka ratusan juta rupiah. Yusman, meskipun sedikit berkeringat melihat total angkanya, tetap berusaha terlihat tenang dan berwibawa demi menjaga gengsi di depan Mita dan para pelayan toko. Saatnya pembayaran tiba. Yusman mengeluarkan dompet kulitnya dan mengambil kartu kredit platinum berwarna hitam andalannya. Dengan gaya nonchalant, ia menyerahkan kartu itu kepada kasir. Mita berdiri di sampingnya sambil sibuk memotret tas belanjaan barunya untuk diunggah ke media sosial dengan takarir, "Terima kasih suamiku." Kasir memasukkan kartu itu ke mesin EDC, menunggu beberapa detik, lalu mengerutkan kening. Mesin itu mengeluarkan bunyi B panjang yang menyakitkan telinga, diikuti struk kecil bertuliskan, "Declinet." Kasir mencoba sekali lagi, mengira mungkin ada gangguan sinyal. Hasilnya tetap sama. Ditolak. Kasir menatap Yusman dengan senyum sopan namun matanya menyiratkan keraguan. Ia memberitahu Yusman bahwa transaksi tidak dapat diproses dan meminta kartu lain. Wajah Yusman mulai memerah. Ia tertawa canggung, berkata mungkin chip kartunya kotor. Ia mengeluarkan kartu kredit kedua, kali ini dari bank yang berbeda. Ia yakin kartu ini pasti bisa karena limitnya jarang ia pakai. Kasir mencoba kartu kedua. Lagi-lagi, bunyi BE penolakan terdengar nyaring di butik yang hening itu. Suasana mendadak berubah canggung. Beberapa pelanggan lain yang ada di butik mulai menoleh dan berbisik-bisik. Mita berhenti bermain ponsel. Senyumnya lenyap, digantikan oleh tatapan tajam ke arah Yusman. Ia berbisik kasar, bertanya apa yang terjadi. Yusman mulai panik.
Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia mencoba kartu debit prioritasnya sebagai upaya terakhir. Hasilnya nihil. Saldo tidak cukup atau rekening dibekukan. Hubungi bank penerbit. Begitu pesan yang tertera di layar mesin EDC. Di saat kepanikan melanda Yusman, manajer butik keluar dari ruangannya. Wajahnya tidak ramah. Ia memegang telepon genggam dan baru saja selesai berbicara dengan seseorang. Manajer itu menghampiri meja kasir, mengambil kartu kredit Yusman yang masih tergeletak di meja, dan menatap Yusman dengan dingin. Ia berkata dengan suara tegas yang bisa didengar oleh seluruh pengunjung toko, bahwa ia baru saja mendapat konfirmasi dari Pusat Keamanan Perbankan. Semua kartu atas nama Yusman telah dilaporkan dalam status suspek fraud dan pembekuan aset akibat indikasi tindak pidana korporasi. Instruksi dari bank sangat jelas. Sita dan musnahkan kartu tersebut jika ada upaya transaksi. Sebelum Yusman sempat membela diri atau bertanya apa maksudnya, manajer itu mengambil gunting besar dari laci kasir. Di depan mata Yusman yang terbelalak dan Mita yang menjerit kaget, manajer itu menggunting kartu kredit platinum kebanggaan Yusman menjadi dua bagian. Bunyi krek saat plastik kartu itu patah terdengar seperti bunyi patahnya harga diri Yusman. Manajer itu kemudian mengembalikan potongan kartu yang rusak kepada Yusman dan memintanya untuk segera meninggalkan butik karena mereka tidak melayani penipu. Para pramuniaga yang tadi melayani dengan ramah kini menatap mereka dengan tatapan jijik, seolah melihat sampah yang masuk ke istana. Pelanggan lain terang-terangan menertawakan mereka. Mita meledak dalam kemarahan dan rasa malu yang tak tertahankan. Wajahnya merah padam, bukan karena marah pada toko, tapi karena dipermalukan oleh ketidakmampuan Yusman. Ia merampas tas tangannya sendiri, berbalik badan, dan berjalan cepat keluar dari butik tanpa mempedulikan Yusman yang masih terpaku di depan kasir. Yusman mengejar Mita sambil berusaha mengecek aplikasi mobile banking di ponselnya. Jari-jarinya gemetar hebat. Saat aplikasi terbuka, ia melihat notifikasi berwarna merah menyala. Akses diblokir. Silakan hubungi kantor cabang. Yusman merasa lututnya lemas. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Bagaimana bisa semua akses keuangannya mati dalam sekejap? Ia teringat dokumen yang ia tanda tangani semalam tanpa membaca. Firasat buruk mulai merayapi punggungnya, dingin dan menakutkan. Di tengah keramaian mal yang mewah itu, Yusman merasa dunia di sekelilingnya mulai runtuh, keping demi keping. Kekacauan di pusat perbelanjaan elit itu menjadi awal dari mimpi buruk yang tidak pernah dibayangkan oleh Yusman seumur hidupnya. Setelah diusir secara memalukan dari butik mewah, Yusman berlari mengejar Mita yang berjalan menghentak-hentak menuju area parkir. Napas Yusman tersengal-sengal, keringat dingin membasahi punggung kemejanya, dan otaknya bekerja keras mencari alasan logis untuk menenangkan kekasih gelapnya itu. Di dalam mobil yang hening dan dingin, Mita meluapkan amarahnya. Ia memukul dashboard mobil berkali-kali, menjeritkan kata-kata kasar yang menusuk harga diri Yusman. Ia menuduh Yusman sebagai penipu ulung yang hanya membual tentang kekayaan. Yusman berusaha membela diri dengan panik, mengatakan bahwa ini pasti kesalahan sistem perbankan. Ia bersikeras bahwa uang hasil penjualan rumah warisan Mawar pasti sudah masuk proses clearing dan sistem bank mungkin membekukan rekeningnya sementara sebagai prosedur keamanan, karena ada dana besar yang masuk. Alasan itu terdengar lemah bahkan di telinga Yusman sendiri. Namun itu satu-satunya harapan yang ia miliki saat ini. Di tengah pertengkaran sengit itu, ponsel Yusman berdering panjang. Kali ini bukan dari Mawar, melainkan dari nomor kantor pusat perusahaan tempatnya bekerja. Yusman memberi isyarat agar Mita diam sejenak. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat telepon itu, berharap mendapat kabar baik tentang masalah teknis gaji atau bonus yang mungkin bisa meredakan situasi. Namun, suara di seberang sana bukanlah suara ramah sekretaris divisi keuangan, melainkan suara berat dan tegas dari Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, HRD, didampingi oleh tim legal perusahaan. Tanpa basa-basi, Kepala HRD menyatakan bahwa perusahaan telah menerima surat pengunduran diri Yusman pagi ini. Yusman ternganga. Matanya terbelalak kaget. Ia hendak menyangkal, mengatakan bahwa ia tidak pernah mengajukan surat mundur. Namun, ingatannya tiba-tiba terlempar kembali ke malam sebelumnya, ke momen di meja makan saat ia menandatangani dokumen administrasi bank tanpa membaca isinya. Rasa dingin yang menusuk tulang menjalar dari ujung kaki hingga ke kepalanya. Ia baru sadar bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap yang sangat rapi. Belum sempat Yusman mencerna informasi tentang pengunduran dirinya, tim legal perusahaan mengambil alih pembicaraan. Mereka memberitahukan bahwa berdasarkan audit internal mendadak yang dilakukan pagi ini, berkat bukti-bukti digital yang dikirimkan oleh pihak anonim, Edo,
Ditemukan adanya penyimpangan dana operasional proyek yang sangat masif mengalir ke rekening pribadi Yusman. Perusahaan tidak hanya menerima pengunduran dirinya, tetapi juga akan memproses kasus ini ke jalur hukum pidana atas tuduhan penggelapan dan penipuan korporasi. Sebagai langkah awal, perusahaan telah memblokir semua akses keuangan Yusman dan akan menyita semua aset yang terdaftar sebagai inventaris kantor, termasuk mobil yang sedang ia kendarai saat ini. Sambungan telepon diputus sepihak, meninggalkan Yusman yang terpaku memegang ponselnya yang kini terasa seberat batu. Wajahnya pucat pasi, seputih kertas. Mita, yang melihat perubahan ekspresi Yusman, mendesak untuk tahu apa yang terjadi. Yusman tidak sanggup berkata jujur. Ia hanya bergumam pelan bahwa ada masalah di kantor karena fitnah dari rekan kerja yang iri. Ia mengajak Mita pulang ke rumah mewah mereka untuk menenangkan diri dan menyusun rencana. Yusman berpikir, setidaknya mereka masih punya tempat berteduh. Rumah mewah itu adalah benteng terakhirnya. Ia akan membujuk pemilik rumah untuk memberinya waktu perpanjangan sewa. Fakta yang selama ini ia sembunyikan dari Mita yang mengira rumah itu akan dibeli. Yusman menyalakan mesin mobil dengan tangan gemetar, memacu kendaraan itu keluar dari gedung parkir dengan perasaan was-was. Takut jika tiba-tiba ada polisi atau penagih utang yang mencegatnya di pintu keluar. Perjalanan pulang terasa sangat menyiksa. Setiap kali ponselnya bergetar, jantung Yusman seakan mau copot. Notifikasi demi notifikasi masuk. Tagihan kartu kredit yang jatuh tempo, email peringatan dari bank, dan pesan singkat dari nomor tak dikenal yang menagih utang. Utang fiktif dari surat pengakuan utang yang ia tanda tangani semalam, yang kini dikelola oleh tim pengacara Edo untuk menekan psikologis Yusman. Sesampainya di gerbang perumahan Grand Royal Residence, satpam yang biasanya menyapa dengan hormat kini menatap mobil Yusman dengan tatapan aneh. Palang pintu dibuka dengan lambat, seolah ada keraguan untuk membiarkan mereka masuk. Yusman tidak mempedulikan itu, ia langsung tancap gas menuju rumah nomor 12 di Blok C, berharap bisa segera masuk ke dalam kamar dan mengunci diri dari dunia luar yang mendadak menjadi sangat kejam. Namun, harapan tinggal harapan. Di depan rumah mewah yang selama ini menjadi simbol status sosial palsu mereka, terlihat kerumunan orang. Sebuah truk engkel parkir melintang di depan pagar. Beberapa orang bertubuh kekar dengan wajah garang berdiri berkacak pinggang di halaman. Di tengah-tengah mereka berdiri seorang pria parubaya yang berpakaian necis namun wajahnya merah padam karena marah. Itu adalah Pak Haryo, pemilik asli rumah tersebut. Yusman menghentikan mobilnya dengan mendadak. Mita bertanya dengan panik siapa orang-orang itu. Sebelum Yusman sempat menjawab, Pak Haryo sudah berjalan menghampiri mobil mereka dan menggedor kaca jendela pengemudi dengan keras. Yusman terpaksa menurunkan kaca jendela, mencoba memasang wajah ramah yang menyedihkan. Pak Haryo tidak memberi kesempatan Yusman untuk bicara. Dengan suara menggelegar yang bisa didengar oleh tetangga sekitar, Pak Haryo memaki Yusman sebagai penyewa yang tidak tahu diri. Ternyata, cek pembayaran sewa untuk 3 bulan terakhir yang diberikan Yusman kosong alias tidak ada dananya. Selama ini Pak Haryo bersabar karena Yusman selalu beralasan dana masih tertahan di proyek. Tapi kesabarannya habis ketika ia mendapat kabar bahwa Yusman terlibat kasus hukum dan dipecat. Pak Haryo tidak mau rumahnya ditempati oleh kriminal bangkrut. Fakta ini menghantam Mita lebih keras daripada tamparan fisik. Mita menoleh ke arah Yusman dengan mata melotot. Penyewa? Kamu bilang rumah ini akan kamu beli lunas. Kamu bilang kamu sudah bayar uang mukanya. Mita menjerit histeris, menyadari bahwa istana impiannya hanyalah fata morgana. Tanpa ampun, Pak Haryo memerintahkan anak buahnya, para penagih utang yang ia sewa, untuk mengeluarkan barang-barang Yusman dan Mita dari dalam rumah. Adegan selanjutnya adalah pemandangan paling memalukan dalam hidup mereka. Koper-koper berisi baju, koleksi sepatu Mita, alat-alat kosmetik, hingga mainan anak mereka dilemparkan begitu saja ke jalanan aspal di depan rumah. Mita berusaha mencegah orang-orang itu mengambil tas-tas brandednya, namun ia didorong minggir dengan kasar. Ini jaminan ganti rugi kerusakan rumah dan tunggakan listrik, bentak salah satu orang suruhan Pak Haryo sambil menyita beberapa barang elektronik berharga. Yusman hanya bisa berdiri mematung di samping mobil, tidak berdaya melawan kekuatan fisik dan hukum yang tidak berpihak padanya. Penderitaan belum berakhir. Sebuah mobil derek datang mendekat, diikuti oleh 2 orang petugas dari perusahaan leasing yang bekerja sama dengan kantor Yusman. Mereka menunjukkan surat tugas penyitaan aset. Mobil SUV hitam yang menjadi satu-satunya alat transportasi Yusman saat ini juga harus ditarik karena statusnya adalah fasilitas kantor yang harus dikembalikan begitu karyawan mengundurkan diri atau dipecat. Yusman mencoba memohon, berlutut di kaki petugas,
meminta waktu setidaknya untuk mengantar barang-barang mereka ke tempat lain. Namun petugas itu hanya menjalankan tugas. Kunci mobil dirampas paksa dari tangan Yusman. Mita menangis meraung-raung di trotoar saat melihat mobil mewah yang biasa ia pamerkan di Instagram ditarik pergi menjauh. Sore itu, langit berubah menjadi jingga kemerahan, seolah ikut membakar sisa-sisa nasib Yusman dan Mita. Mereka duduk terdampar di pinggir jalan komplek, dikelilingi oleh tumpukan baju yang berserakan dan beberapa koper yang kuncinya rusak. Tetangga-tetangga elit yang dulu sering disapa Mita dengan angkuh kini hanya mengintip dari balik tirai jendela, atau melintas dengan mobil mewah mereka tanpa mau berhenti menolong. Mereka jijik melihat drama murahan di lingkungan elit itu. Yusman menatap Mita, berharap mendapat sedikit dukungan, namun yang ia dapatkan adalah tatapan penuh kebencian. Mita berdiri, menendang kaki Yusman dengan sepatu hak tingginya. "Dasar laki-laki tidak berguna. Sampah, kau hancurkan hidupku," teriak Mita. Ia tidak peduli lagi pada cinta atau kesetiaan. Bagi Mita, Yusman tanpa uang hanyalah beban yang menjijikan. Hari itu, Yusman kehilangan segalanya. Jabatannya, hartanya, harga dirinya, dan kepercayaan dari wanita yang demi dirinya ia rela mengkhianati istri sahnya. Malam semakin larut dan udara dingin mulai menggigit kulit. Yusman dan Mita berjalan tertatih-tatih menyusuri trotoar panjang keluar dari komplek perumahan elit itu. Mereka menyeret koper-koper berat berisi sisa pakaian yang berhasil diselamatkan. Tidak ada taksi yang mau berhenti mengangkut mereka karena penampilan mereka yang lusuh dan berantakan. Ditambah lagi mereka tidak memegang uang tunai sepeser pun. Dompet Yusman berisi kartu-kartu plastik yang sudah tidak berguna, sementara dompet Mita tertinggal di dalam rumah yang kini sudah digembok dan dijaga ketat oleh orang suruhan Pak Haryo. Anak mereka menangis terus-menerus karena lapar dan lelah, membuat Mita semakin stres dan terus menyalahkan Yusman sepanjang jalan. Pertengkaran mereka menjadi tontonan menyedihkan bagi para pedagang kaki lima di pinggir jalan raya. Dalam keputusasaan itu, satu-satunya nama yang muncul di benak Yusman adalah Mawar. Ia teringat pada istrinya yang selama ini ia anggap bodoh dan lemah. Yusman berpikir, Mawar pasti masih ada di rumah kontrakan lama mereka. Mawar adalah wanita yang pemaaf dan penurut. Yusman yakin ia bisa memanipulasi Mawar lagi. Ia akan mengarang cerita sedih, mengatakan bahwa ia dirampok atau ditipu rekan bisnis, dan Mawar pasti akan membukakan pintu. Lagi pula, Yusman masih merasa memiliki hak atas Mawar sebagai suami. Ada secercah harapan licik di otaknya. Mungkin sertifikat rumah warisan itu belum diproses bank, mungkin ia bisa membatalkannya dan menjual rumah itu untuk menyelamatkan diri. Dengan sisa tenaga terakhir, Yusman mengajak Mita dan anaknya berjalan menuju halte bus untuk menumpang angkutan umum termurah menuju rumah Mawar. Perjalanan dengan angkutan umum yang sesak dan panas menjadi siksaan tersendiri bagi Mita yang terbiasa hidup nyaman. Ia duduk dengan wajah jijik, menutupi hidungnya dari bau keringat penumpang lain. Sesampainya di depan rumah kontrakan Mawar, hari sudah sangat malam. Namun, rumah itu terlihat gelap gulita. Tidak ada lampu teras yang menyala. Pagar rumah terkunci rapat dengan gembok besar yang berkarat. Yusman menggedor-gedor pagar, memanggil nama Mawar berulang kali. "Mawar, buka pintunya. Ini Mas Yusman," teriaknya parau. Tidak ada jawaban. Hanya suara gonggongan anjing tetangga yang menyahut. Seorang tetangga sebelah rumah keluar karena terganggu dengan keributan itu. Tetangga itu memberitahu dengan nada ketus bahwa Mawar sudah pindah rumah sejak tadi pagi. Katanya, Mawar membawa semua barangnya dan menyerahkan kunci kontrakan kepada pemilik. Tetangga itu tidak tahu kemana Mawar pindah, tapi ia sempat melihat Mawar dijemput oleh sebuah mobil mewah berwarna putih. Dunia Yusman terasa berputar. Harapan terakhirnya musnah. Mawar pergi. Kemana? Dan mobil mewah siapa yang menjemputnya? Yusman jatuh terduduk di aspal. Mita mulai menangis lagi. Kali ini bukan karena marah, tapi karena takut harus tidur di jalanan. Mereka benar-benar gelandangan sekarang. Perut mereka perih karena belum makan sejak siang. Yusman mencoba berpikir keras. Mobil mewah? Apakah Mawar punya selingkuhan? Tidak mungkin. Mawar terlalu lugu. Tiba-tiba, sebuah ingatan melintas di benak Yusman. Dokumen yang ditandatangani Mawar semalam. Alamat kop surat di dokumen itu. Alamat kantor notaris atau bank? Bukan. Yusman ingat pernah melihat sekilas sebuah alamat di map biru yang ia tandatangani tanpa membaca. Alamat yang tertera sebagai kantor kreditur. Alamat itu berada di komplek Grand Royal Residence.
Saat itu Yusman tidak curiga karena banyak kantor konsultan yang berkantor di ruko depan komplek itu. Mungkinkah ada petunjuk di sana? Atau mungkin mereka bisa kembali ke pos satpam komplek itu untuk memohon belas kasihan agar diizinkan tidur di pos jaga barang semalam saja? Rasa putus asa membuat logika Yusman menjadi kacau. Ia merasa ada sesuatu yang menariknya kembali ke komplek mewah itu. Dengan langkah gontai, mereka kembali menempuh perjalanan jauh ke Grand Royal Residence. Kali ini mereka benar-benar mengemis tumpangan pada mobil bak terbuka pengangkut sayur yang melintas. Sesampainya di gerbang komplek, waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Matahari mulai terbit, menyinari wajah-wajah kusam dan mata bengkak keluarga kecil yang hancur itu. Mereka duduk di trotoar dekat pos satpam, menunggu pergantian shift penjaga, berharap ada satpam yang berbaik hati memberi mereka air minum. Saat itulah, sebuah mobil sedan mewah berwarna putih mutiara meluncur pelan dari arah dalam komplek menuju gerbang keluar. Mobil itu terlihat sangat mengkilap dan elegan. Kaca jendelanya gelap, menjaga privasi penumpangnya. Yusman menatap mobil itu dengan tatapan kosong. Namun, mobil itu perlahan berhenti tepat di depan mereka. Kaca jendela belakang turun perlahan secara otomatis. Jantung Yusman berhenti berdetak saat melihat siapa yang duduk di dalamnya. Di sana, duduk dengan anggun, adalah Mawar. Tapi ini bukan Mawar yang ia kenal. Ini adalah Mawar yang sama sekali baru. Ia mengenakan setelan blazer rancangan desainer ternama yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya ditata rapi dengan gaya modern. Wajahnya dipoles make-up profesional yang menonjolkan kecantikan alaminya yang selama ini tersembunyi. Tidak ada lagi daster kusam. Tidak ada lagi wajah lelah istri yang teraniaya. Mawar menatap Yusman dan Mita dengan tatapan datar, tanpa emosi, seperti menatap orang asing yang tidak penting. Di kursi depan, Edo duduk di balik kemudi, tersenyum tipis penuh kemenangan ke arah Yusman. "Mawar?" Suara Yusman tercekat di tenggorokan. Ia berdiri sempoyongan, mendekat ke arah mobil. "Mawar, tolong kami. Kami diusir. Aku hilaf." Yusman mencoba meraih tangan Mawar yang bertumpu di bingkai jendela, tapi Mawar menarik tangannya dengan halus. Mita yang melihat Mawar dengan tampilan sekelas sosialita papan atas hanya bisa ternganga tak percaya. Rasa iri dan minder seketika menghancurkan sisa kesombongannya. "Sedang apa kalian di sini?" tanya Mawar dengan suara tenang namun berwibawa. "Kami mau pulang ke rumah, tapi dikunci Pak Haryo," jawab Yusman gagap, masih dalam delusi bahwa rumah itu adalah miliknya. Mawar tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung ironi yang menyakitkan. "Rumah di Blok C nomor 12 itu? Rumah itu memang dikunci Pak Haryo kemarin sore. Tapi, tahukah kamu apa yang terjadi pagi ini?" Mawar memberi jeda sejenak, membiarkan rasa penasaran membunuh Yusman perlahan. "Karena Pak Haryo butuh uang tunai mendesak untuk menutupi kerugian akibat penyewa penipu sepertimu, dan karena rumah itu terancam disita bank karena kredit macet Pak Haryo sendiri, beliau melelang rumah itu secara tertutup tadi malam." Yusman menatap bingung. Mawar melanjutkan, "Dan akulah pemenangnya. Aku membeli rumah itu secara tunai. Mas, lunas. Pagi ini sertifikat jual belinya sudah kutandatangani." Yusman mundur selangkah, menggelengkan kepala tak percaya. "Dari mana? Dari mana kamu punya uang miliaran? Kamu cuma ibu rumah tangga." Mawar tertawa renyah. "Uang itu berasal dari tabungan kita yang kuselamatkan sebelum kamu habiskan untuk pelacurmu ini. Ditambah dengan keuntungan investasi cerdas yang kubuat bersama Edo selama 5 bulan kamu, dinas. Dan oh ya, surat pengakuan utang yang kamu tanda tangani semalam? Itu membuat sisa asetmu yang sedikit itu, tabungan pensiun dan asuransimu, sekarang sah menjadi milik perusahaanku sebagai pelunasan utang. Jadi secara teknis, kamu yang membiayai pembelian rumah ini untukku." Kenyataan itu menghantam Yusman lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Ia tidak hanya kalah, ia telah dipermainkan, dikuliti, dan dimanfaatkan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Mawar, istri yang ia anggap bodoh, ternyata adalah Grandmaster catur yang telah mematikan langkah rajanya bahkan sebelum permainan dimulai. "Jadi sekarang," kata Mawar sambil menekan tombol untuk menaikkan kaca jendela mobilnya, "rumah itu adalah milikku. Komplek ini adalah lingkungan tempat tinggalku. Aku tidak ingin ada sampah yang mengotori pemandangan di depan gerbang rumahku. Enyahlah, sebelum aku panggil security untuk mengangkut kalian sebagai gelandangan pengganggu ketertiban." Kaca jendela tertutup rapat, memisahkan dunia Mawar yang terang benderang dengan dunia Yusman yang gelap gulita.
Mobil mewah itu melaju perlahan meninggalkan mereka, menuju jalan raya, menuju masa depan yang cerah. Yusman jatuh berlutut di trotoar, menatap nanar asap knalpot mobil yang menghilang di kejauhan. Di sampingnya, Mita menatap Yusman dengan tatapan membunuh, menyadari bahwa ia telah bertaruh pada kuda yang salah dan kini ia harus membayar mahal untuk keserakahannya. Karma tidak datang mengendap-endap. Ia datang dengan mengendarai mobil mewah dan membeli rumah impian mereka di depan mata kepala mereka sendiri. Debu jalanan yang ditinggalkan oleh mobil mewah mawar perlahan mengendap. Namun guncangan hebat di jiwa Yusman dan Mita baru saja dimulai. Mereka berdiri terpaku di pinggir jalan seperti patung bernyawa, menatap kosong ke arah jalan raya yang kini sepi. Matahari pagi yang semakin tinggi mulai menyengat kulit, seolah alam semesta pun enggan memberikan keteduhan bagi pasangan pengkhianat itu. Yusman masih berlutut di trotoar. Lututnya terasa nyeri bergesekan dengan aspal kasar. Namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan kehancuran egonya. Ia baru saja melihat wanita yang selama ini ia rendahkan bangkit menjadi raksasa yang menginjaknya tanpa ampun. Mawar telah mengambil segalanya. Rumah impian, uang tabungan, dan masa depan. Di sampingnya, Mita tidak lagi menangis. Wajah cantiknya kini terdistorsi oleh kemarahan yang meluap-luap. Ia menatap Yusman dengan tatapan penuh kebencian. Seakan Yusman adalah penyakit menular yang harus dijauhi. Mita meludah ke tanah, tepat di depan sepatu Yusman yang kusam, lalu memungut tas tangannya yang berisi sisa barang berharga. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Mita berbalik badan dan mulai berjalan menjauh, berniat meninggalkan Yusman sendirian menanggung nasibnya. Namun, langkah Mita terhenti mendadak. Dari kejauhan, terdengar suara sirine yang meraung-raung, memecah keheningan pagi di kawasan elit itu. Suara itu semakin lama semakin dekat, disertai kilatan lampu biru dan merah yang memantul di dinding-dinding rumah mewah. Dua mobil patroli polisi melaju kencang dan berhenti tepat di depan gerbang perumahan, memblokir jalan keluar yang hendak dilalui Mita. Yusman mengangkat kepalanya dengan lemah, berharap polisi itu datang karena laporan keributan biasa dan ia bisa meminta perlindungan. Tapi harapannya hancur ketika ia melihat siapa yang turun dari mobil polisi itu. Bukan petugas patroli biasa, melainkan tim reserse kriminal khusus yang mengenakan rompi bertuliskan Tipidkor, tindak pidana korupsi. Mereka didampingi oleh tim legal dari perusahaan tempat Yusman bekerja dulu. Rupanya, perusahaan tidak main-main. Laporan audit yang dikirimkan Edo dan surat pengunduran diri yang berisi jebakan pengakuan utang telah menjadi bukti awal yang cukup kuat untuk menerbitkan surat perintah penangkapan. Seorang petugas berbadan tegap menghampiri Yusman yang masih berlutut. Tanpa banyak bicara, petugas itu membacakan hak-hak Yusman dan surat perintah penangkapan atas tuduhan berlapis, penggelapan dana perusahaan dalam jumlah besar, pemalsuan dokumen keuangan, dan penipuan korporasi. Yusman mencoba memberontak, berteriak bahwa ini semua salah paham dan fitnah. Ia meronta ketika petugas memutar lengannya ke belakang dan memasangkan borgol besi yang dingin di pergelangan tangannya. Bunyi klik dari borgol itu terdengar seperti vonis mati bagi kebebasan Yusman. Ia menoleh ke arah tim legal perusahaan, memohon agar diberi kesempatan bicara dengan direksi, tapi mereka hanya menatapnya dengan dingin. Karir yang ia bangun bertahun-tahun dengan susah payah, kini hancur lebur di aspal jalanan, disaksikan oleh satpam komplek dan para pengguna jalan yang melintas pelan untuk menonton drama penangkapan itu. Mita, yang melihat Yusman ditangkap, mencoba menyelinap pergi di antara kerumunan orang yang mulai berkumpul. Ia berpikir bahwa urusan ini hanya menyangkut Yusman dan pekerjaannya, jadi ia bisa lolos. Ia menyembunyikan wajahnya dengan rambut panjangnya, berjalan cepat menuju arah pangkalan ojek. Namun, langkahnya dihadang oleh seorang polisi wanita, Polwan. Mita mencoba bersikap galak, membentak Polwan itu agar menyingkir karena ia tidak ada hubungannya dengan masalah Yusman. Polwan itu tersenyum sinis, lalu menunjukkan selembar foto. Foto itu adalah bukti transfer dari rekening Yusman ke rekening pribadi Mita dengan jumlah miliaran rupiah, serta foto-foto Mita yang memamerkan barang-barang mewah hasil kejahatan di media sosial. Polisi menjelaskan bahwa Mita turut serta menikmati hasil kejahatan dan diduga kuat melakukan tindak pidana pencucian uang pasif. Aliran dana haram itu mengalir deras ke gaya hidup Mita, menjadikannya tersangka penadah sekaligus mitra dalam kejahatan tersebut. Wajah Mita berubah pucat pasi, lebih putih dari tembok. Kakinya lemas seketika. Ia menjerit histeris saat Polwan itu memegang lengannya dan menggiringnya menuju mobil patroli. "Lepaskan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Laki-laki itu yang menipuku. Dia bilang itu uang warisan. Tangkap dia saja."
Mita berteriak sambil menunjuk-nunjuk Yusman dengan jari telunjuknya yang gemetar. Yusman, yang sudah berada di dalam mobil polisi lain, mendengar teriakan itu. Rasa sakit hati bercampur amarah meledak di dadanya. Ia membalas teriakan Mita dari balik jendela mobil yang terbuka sedikit. Dasar wanita ular. Kamu yang memaksaku korupsi. Kamu yang minta rumah mewah dan tas mahal. Kamu yang menghabiskan uangku. Sekarang kamu mau cuci tangan. Pertengkaran mereka pecah di tengah jalan, saling menyalahkan, saling membuka aib, dan saling melontarkan sumpah serapah. Cinta membara yang dulu mereka agung-agungkan sebagai alasan untuk mengkhianati Mawar, kini berubah menjadi kebencian yang menjijikan. Momen itu menjadi tontonan paling memalukan dalam hidup mereka. Para tetangga elit yang dulu kagum pada kecantikan Mita dan kesuksesan semu Yusman, kini merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Video penangkapan, pasangan penipu, itu akan segera viral di media sosial, menghancurkan sisa harga diri yang mungkin masih mereka miliki. Polisi akhirnya mendorong Mita masuk ke dalam mobil patroli, memaksanya duduk diam. Di dalam mobil yang sempit itu, Mita menangis meraung-raung, memukuli kaca jendela, menyadari bahwa hidup mewahnya telah berakhir. Tidak ada lagi salon, tidak ada lagi butik, tidak ada lagi pujian. Yang menantinya hanyalah dinding penjara yang dingin, baju tahanan yang kasar, dan lantai beton yang keras. Sementara itu, Yusman duduk tertunduk lesu di mobil terpisah. Bayangan wajah Mawar yang tenang dan berwibawa di dalam mobil mewah tadi kembali menghantuinya. Ia sadar, ini bukan sekadar nasib buruk. Ini adalah karma yang dibayar tunai. Mawar tidak perlu mengotori tangannya untuk memukul mereka. Ia cukup membiarkan hukum dan keserakahan mereka sendiri yang bekerja. Iring-iringan mobil polisi itu pun melaju pergi, membawa pergi sampah masyarakat dari depan gerbang istana baru milik Mawar. 1 tahun telah berlalu sejak pagi yang penuh drama itu. Musim telah berganti, hujan dan panas datang silih berganti, menyapu bersih jejak-jejak masa lalu yang kelam. Di kawasan Grand Royal Residence, rumah nomor 12 di Blok C kini telah berubah wajah sepenuhnya. Tidak ada lagi kesan angkuh dan dingin dari bangunan itu. Dinding depannya telah dicat ulang dengan warna krem yang hangat. Taman depannya dipenuhi oleh bunga-bunga mawar berbagai warna yang bermekaran indah, menyebarkan aroma harum setiap pagi. Rumah itu bukan lagi sekadar tempat tinggal, melainkan telah menjadi markas operasional bagi Mawar Foundation, sebuah yayasan nirlaba yang didirikan Mawar untuk membantu wanita-wanita korban kekerasan rumah tangga dan penipuan finansial. Mawar menggunakan pengalaman pahitnya sebagai bahan bakar untuk memberdayakan wanita lain agar tidak bernasib sama seperti dirinya yang dulu. Selain yayasan, Mawar juga sukses mengelola bisnis catering premium yang melayani acara-acara korporat besar, dibantu oleh modal yang ia kembangkan dengan cerdas. Sore itu, Mawar duduk di balkon lantai 2, tempat yang dulu sering digunakan Mita untuk berjemur dan pamer kekayaan. Kini, tempat itu menjadi sudut favorit Mawar untuk bekerja dan merenung. Ia menyesap teh hangat sambil membaca laporan bulanan yang baru saja dikirimkan oleh asistennya. Angka-angka di laporan itu menunjukkan grafik yang terus menanjak. Bisnisnya berkembang pesat. Yayasannya mendapatkan banyak donatur, dan namanya mulai dikenal sebagai sosok wanita inspiratif di berbagai majalah bisnis. Mawar terlihat jauh lebih muda dan segar dibandingkan setahun lalu. Wajahnya bersinar karena kebahagiaan yang tulus, bukan kebahagiaan semu. Ia mengenakan blus putih sederhana namun elegan, memancarkan aura kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Luka di hatinya memang meninggalkan bekas, tapi bekas luka itu telah mengering dan menjadi tanda kekuatan, bukan kelemahan. Suara bel pintu mengalihkan perhatian Mawar. Tak lama kemudian, asisten rumah tangganya mengantarkan seorang tamu ke balkon. Itu adalah Edo. Penampilan Edo pun sudah berubah. Ia tidak lagi terlihat seperti karyawan bawahan yang tertekan. Kini ia mengenakan setelan jas rapi, menjabat sebagai direktur operasional di perusahaan catering milik Mawar. Edo adalah satu-satunya orang dari masa lalu yang Mawar pertahankan, karena kesetiaan dan kejujurannya telah teruji. Edo datang membawa sebuah amplop tebal dengan kop surat pengadilan. Wajahnya tampak serius namun ada kelegaan di matanya. Ia meletakkan amplop itu di meja di hadapan Mawar. Hasil putusan kasasi baru saja keluar, Bu Bos, kata Edo dengan nada hormat namun akrab. Mawar meletakkan cangkir tehnya dan membuka amplop itu dengan tenang. Matanya menyusuri baris-baris kalimat hukum yang rumit. Putusan final telah dijatuhkan. Yusman divonis 8 tahun penjara ditambah kewajiban mengembalikan kerugian negara dan perusahaan, yang artinya ia akan menghabiskan sisa hidupnya dalam kemiskinan karena seluruh asetnya sudah habis disita.
Sementara Mita divonis 5 tahun penjara atas keterlibatannya dalam pencucian uang, dan dikenakan denda besar yang tidak mungkin bisa ia bayar, sehingga masa tahanannya kemungkinan akan bertambah. Tidak ada keringanan hukuman. Permohonan banding mereka ditolak mentah-mentah. Mawar membaca putusan itu tanpa ekspresi berlebihan. Tidak ada senyum kemenangan yang jahat. Tidak ada air mata kesedihan. Yang ada hanyalah rasa lega yang mendalam, seperti menutup sebuah buku cerita horor yang sudah lama ingin ia selesaikan. Keadilan telah ditegakkan, dan babak gelap dalam hidupnya resmi ditutup rapat-rapat. Mereka sempat titip pesan lewat pengacaranya, ujar Edo hati-hati, mengamati reaksi Mawar. Yusman minta maaf. Katanya dia ingin bertemu sekali saja. Dia bilang dia sakit-sakitan di dalam sel. Mawar menutup dokumen itu dan menatap Edo. Ia menggeleng pelan. Tidak perlu, Du. Maaf sudah kuberikan pada diriku sendiri agar aku bisa tenang. Tapi untuk bertemu, tidak ada gunanya. Itu hanya akan memberi mereka harapan palsu atau kesempatan untuk memanipulasi lagi. Biarkan mereka menjalani konsekuensi pilihan mereka. Aku punya banyak rapat dan proyek yang lebih penting untuk dipikirkan daripada membuang waktu menengok masa lalu di penjara. Jawaban Mawar tegas dan final. Ia tidak lagi memiliki keterikatan emosional apapun dengan Yusman. Cinta dan benci itu sudah netral menjadi ketidakpedulian yang mutlak. Bagi Mawar, Yusman dan Mita hanyalah orang asing yang pernah numpang lewat dalam perjalanan hidupnya. Edo tersenyum kagum mendengar jawaban itu. Baik, Bu. Saya akan sampaikan pada pengacaranya agar tidak mengganggu Ibu lagi. Oh ya, klien dari perusahaan tambang besar ingin memperpanjang kontrak catering kita untuk 2 tahun ke depan. Mereka sangat puas dengan menu rendang buatan Ibu. Mawar tersenyum lebar. Kali ini senyum yang mencapai matanya. Bagus. Siapkan kontraknya. Kita tanda tangan besok. Dan Du, terima kasih. Tanpa bantuanmu setahun lalu, mungkin aku masih menangis di pojokan kamar. Edo mengangguk sopan. Ibu yang menyelamatkan diri Ibu sendiri. Saya hanya memberikan peta. Ibu yang memilih untuk berjalan melewatinya. Setelah Edo pamit undur diri untuk kembali ke kantor, Mawar bangkit dari kursinya dan berjalan menuju pagar balkon. Ia menatap matahari yang mulai terbenam di ufuk barat, melukis langit dengan warna ungu dan oranye yang memukau. Di bawah sana, kota mulai menyalakan lampu-lampunya. Mawar menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang begitu manis. Ia teringat kembali pada dirinya yang dulu, wanita penurut yang menggantungkan seluruh hidupnya pada suami. Wanita itu sudah mati, terkubur bersama pengkhianatan Yusman. Kini yang berdiri di balkon rumah mewah ini adalah Mawar yang baru. Wanita yang memegang kendali penuh atas takdirnya. Wanita yang membeli rumah impiannya dengan keringatnya sendiri. Dan wanita yang tidak membutuhkan pangeran berkuda putih untuk menyelamatkannya. Mawar meraba sertifikat rumah yang asli, yang kini tersimpan aman di brankas di dalam kamarnya. Rumah ini bukan sekadar bangunan batu dan semen. Ini adalah monumen kemenangannya. Ia telah mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Mengubah air mata menjadi berlian. Mawar menatap ke depan, ke arah masa depan yang membentang luas tanpa batas. Tidak ada lagi sandiwara, tidak ada lagi kepalsuan. Hidupnya kini nyata, miliknya sepenuhnya. Dengan hati yang ringan dan penuh rasa syukur, Mawar berbalik masuk ke dalam rumah yang hangat dan terang benderang itu, siap menyambut hari esok yang pastinya akan jauh lebih indah.